Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Pekerjaan sehari-hari tiap pagi jam 6 sampai jam 10 jualan bubur ayam di Parung. YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau ngibahin Prabowo ya. Ya dong. Jadi kalau keputusan politiknya keliru, jutaan orang yang rugi loh, termasuk saya. Ini kesalahan keempat Prabowo ini adalah dia memakai 50% orang-orang Jokowi untuk kabinet baru. Lah buat apa? Rejim kemarin itu rejim yang gagal ya. Ekonominya itu 5%. Nggak naik-naik, pekerjaan susah, ya nggak? Kemiskinannya banyak, pengangguran di mana-mana, terus pembunuhan di mana-mana. Orang dibunuh semau-maunya menurut Kontras itu ada 46. Terus korupsinya banyak rejim Jokowi itu. Menurut Indonesia Corruption Watch itu tahun 2019 zaman Jokowi itu kasus korupsinya ada 271. Terus 4 tahun kemudian dikeluarkan data baru dari Indonesia Corruption Watch, satu lembaga NGO ya yang nggak tergantung pada pemerintah yang membahas atau mengawasi gerak-gerik korupsi Indonesia. 4 tahun yang lalu zaman Jokowi itu naik 3 kali lipat jadi 791. Korupsi di zaman Jokowi itu naik 3 tuh ngerti nggak? 3 siji loro telu 3 kali lipat 300%. Berarti paradigma pembangunan zaman Jokowi itu dengan orang-orang yang mengurus itu paradigma yang gagal dalam membuat Indonesia sejahtera. Lah pemerintah itu fungsinya kan cuma 2, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang dipimpin, kedua melindungi rasa aman ya warganya. Nah ini sekarang dibunuh ya, setiap demonstrasi dikepruk ya. Zaman demonstrasi di Bawaslu waktu Tito Karnavian jadi Kapolri itu 8 mati diumumkan oleh Gubernur Anies Baswedan yang resmi, belum yang sakit ratusan kata Anies Baswedan, kan ada jejak intelektualnya. Jadi ini nggak benar pemerintah Jokowi itu, ya paradigmanya itu salah itu, sehingga menghasilkan ketakutan di mana-mana. Terus dibunuh 6 orang Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 di Cikampek itu. Nggak ada salahnya dibunuh, dikejar di malam buta tanggal 7 Desember 2020. Ya kan? Dibunuh. Habib Rizik dikejar, dikawal sama 6 orang anak muda itu kan, yang kemudian Habib Riziknya lolos dari pembunuhan ya. Yang melakukan siapa? Penguasa. Siapa? Yaitu anggota Polda Metro Jaya, polisi di bawah Departemen Dalam Negeri yang angkat Menteri Dalam Negerinya siapa? Tito Karnavian. Yang angkat siapa? Pak Jokowi. Lah kenapa 6 orang dibunuh semau-maunya? Itu pertanyaan saya, ya kan? Nah sekarang pemerintahan yang gagal di bidang ekonomi, di demokrasi malah mundur, ke korupsi marak di mana-mana, pengangguran di mana-mana, kesusahan nyari uang di mana-mana, itu orang-orangnya kok dipakai sama Prabowo sampai 17 orang. Itu berarti kalau itu hampir 50% kata Ferry Amsari itu. Kalau di Amerika ganti pemimpin, ganti presiden, itu ada lowongan pekerjaan baru atau posisi baru sebanyak 30.000. Diisi oleh pemerintahan baru, oleh presiden baru. Orang lama sudah nggak dipakai. Jadi harus ada kontras gitu loh. Yang nyontoh yang baik dari Amerika kan nggak apa-apa. Jangan dicontoh free sex-nya juga di sini banyak, nggak usah dicontoh. Tapi itu loh, soal pergantian kekuasaan itu ya Mbak, jangan terus pakai orang-orang lama, pakai paradigma lama, pikiran lama. Prabowo itu gimana sih, bisa milih orang nggak? Lah nanti hasilnya apa? Kata Pak Jokowi itu karena orang-orang yang banyak dipakai, itulah yang disebut keberlanjutan, melanjutkan apa yang sudah digagas di era sebelumnya, dilanjutkan oleh Prabowo.
Lah yang mau dilanjutkan apa kalau pikirannya lama, gagasan lama, paradigmanya lama. Paradigma itu gugus pandangnya lama dengan orang-orangnya. Emang gampang merubah orang yang sudah umur 50 tahun ke atas seperti saya dirubah? Nggak bisa. Berarti akan pakai cara berpikir lama, akan pakai cara pandangan dunia yang lama. Dan itu akan menjerumuskan kita semua ke jurang penderitaan dan nggak akan sejahtera. Ya oke lah ngurusin makan gizi. Kata Prabowo, siapa yang menolak gagasan makan sarapan gizi, sarapan bergizi, lebih baik keluar dari kabinet merah putih. Loh, nggak usah ngancem-ngancem gitu. Masalahnya juga harus itu makan gratis memang bener. Yang bener itu sebenarnya bukan ngasih makan gratis kalau menurut saya ya. Itu menciptakan lapangan pekerjaan buat orang tuanya. Nah, orang tuanya yang punya pekerjaan dan punya penghasilan itu yang ngasih makan anaknya masing-masing. Jadi pemerintah jangan mengalihkan tugas utamanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendatangkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya gitu loh. Dulu Jokowi bilang saya ciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Ya, yang muncul lapangan pekerjaan untuk orang-orang Cina ada 16.000 proyek Cina di Indonesia, dan orang-orang Cinanya masuk sekalian dengan gaji standar internasional. Sementara orang-orang yang Indonesia yang kerja di perusahaan Cina, kata Faisal Basri, itu pakai standar UMR. Orang Cina pakai di proyek Cina itu ya, pakai standar internasional minimal 17 juta, paling tinggi 52 juta untuk standar penggajian orang Cina. Sementara orang Indonesia yang kerja di proyek Cina itu standar UMR paling juga 5 juta. Itu juga ada ketidakadilan kan di situ ya. Nah, itu harusnya diperbaiki oleh Prabowo ya. Menciptakan lapangan pekerjaan yang benar-benar untuk memuliakan warganya sendiri, bukan ngasih makan gratis menurut saya. Dan nggak usah juga yang nolak gagasan makan gratis itu terus keluar dari kabinet menteri-menterinya itu. Kalau mereka benar-benar keluar gimana? Ya nggak setuju. Saya aja nggak setuju. Ya mungkin setahun lah ya untuk memenuhi janjinya itu setahun. Tapi yang penting itu ya bapak-bapaknya, anak-anak mudanya yang dapat lapangan pekerjaan sehingga mereka dapat penghasilan karena pekerjaan muda yang diciptakan oleh pemerintah. Ya gimana caranya terserah urus pemerintah. Pemerintah udah dapat duit banyak, dapat anggaran banyak, masa saya suruh ikut ngurus nyiptakan lapangan pekerjaan. Saya kan nyiptakan lapangan pekerjaan saya sendiri tuh, jualan bubur tuh gerobaknya itu. Ini mau untuk secara makro pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk sebanyak-banyak warganya kan gitu. Nah, dari penghasilan bulanan itu mereka ngasih makan anaknya masing-masing. Kafabil mar'i itsman, kata Rasulullah SAW, cukuplah laki-laki itu itsman, berdosa kalau nggak ngasih makan keluarganya. Jadi tanggung jawab ngasih makan anak-anak sekolah itu tanggung jawab orang tua masing-masing, bukan tanggung jawab pemerintah. Dari segi di-challenge dari segi Islam, argumentasi Prabowo bisa berantakan tuh, ya kan? Tugas utama bukan ngasih makan orang-orang itu, tapi menciptakan lapangan pekerjaan, menegakkan keadilan sosial dan memberantas itu loh. Korupsi, maling-maling tuh gila-gilaan. Ada di lingkungan Prabowo sendiri kan orang-orang partai itu. Ayo, nggak usah juga dikejar sampai Antartika. Orang maling-malingnya ada di dalam negeri, nggak usah. Kan Prabowo tiap hari bilang kalau koruptor lari ke Antartika akan saya siapkan anggaran, kita kejar sampai Antartika. Ya nggak mungkin juga koruptor itu lari ke benua yang nggak ada penduduknya di mana, di kutub selatan itu yang dingin itu. Koruptor itu bukan kan orang pintar, dia orang-orang sarjana, bukan orang bodoh. Jadi dia ngumpet dong di mana itu, di situ loh, tetangga sebelah 2 jam dari sini naik pesawat Singapura atau ngumpet di rumah masing-masing, dapat proteksi politik dari partai masing-masing. Lah itu dibongkar, nggak usah dikejar, nggak ada yang lari ke Antartika juga. Jadi itu ya, saya ngibahin Prabowo. Kesalahan keempat Prabowo adalah dia memilih orang-orang Jokowi, memilih orang lama, dan itu menunggu waktu untuk kehancuran pemerintahan Prabowo, dan saya atau rakyat menjadi korbannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.